Sebuah video berdurasi singkat memperlihatkan aksi energik pasangan kakek nenek berjoget di sebuah acara hajatan. Dua pasangan yang tak lagi muda itu begitu semangat mengikuti alunan lagu. Bahkan, kakek yang mengenakan setelan jas hitam dengan peci warna senada bak anak muda. Saking energiknya, ada seorang wanita yang sepertinya menasehati sang nenek agar tak terlalu aktif mengikuti irama musik. Sang nenek pun seketika mengendurkan gerakannya. Namun melihat sang kakek masih terus aktif berjoget, nenek yang mengenakan tudung hijab putih serta kebaya pink itu kembali ikut berjoget. Dan menariknya, pria yang lebih muda dibanding sang kakek justru tampak santai berjoget, sementara sang kakek begitu aktif dan lincah. Begitu tahu ada. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa itu. Semangat namanya, masih jiwa seninya masih tinggi, jiwa seninya masih melekat ya di dirinya. Itu suatu hiburan ya. Ya namanya aki-aki nenek-nenek ya, mungkin di masa mudanya dia berpuas atau memang hobi dengan jogetnya ya. Yaitu disebutnya namanya menambah umur biar awet muda terus ya gitu ya. Oh, tanggapan saya sih dari umur yang segitu gaul juga ya kakek-kakek sama nenek-neneknya, goyangnya energik banget. Lucu juga sih bisa joget kayak gitu. Tentu saja aksi kakek nenek ini memantik reaksi beragam dari warganet. Bahkan salah satu warganet menduga jika saat muda kakek itu sering dugem. Bahkan tak jarang banyak warganet yang terhibur dengan aksi kedua kakek dan nenek tersebut. Enggak sih, kalau menurut saya umur itu nggak membatasi orang untuk mengekspresikan diri. Di lain peristiwa, pemandangan yang cukup menyita perhatian adalah ketika tempat duduk di sebuah moda transportasi massa KRL tampak diduduki oleh beberapa tas. Besar dugaan tas itu merupakan milik penumpang yang ada di sebelahnya. Entah apa maksud orang tersebut menaruh tas di tempat duduk yang kosong, sedangkan ada penumpang khususnya wanita berdiri di area dekat tempat duduk tersebut. Ya kalau menurut gue gini ya, zaman sekarang itu kadang pendidikan dan etika itu harus dijadikan satu. Karena banyak orang yang berpendidikan, lo udah kerja di kantor, lo kerja di sana sini, tapi etika lo itu dan rasa kemanusiaan lo itu nggak ada gitu. Jadi sampai-sampai di situ banyak ibu-ibu yang lagi berdiri, tapi lo letak tas lo di situ, bukannya lo ambil, lo pura-pura main HP. Dan gue pasti tahu banget, lo nggak mungkin nggak tahu dong di situ banyak orang yang berdiri, ya kan? Itu sengaja, apalagi lo main HP, kan lo. Kalau aku pribadi sih sangat disayangkan ya kak, terutama si cowok ini melihat banyak ibu-ibu, apalagi wanita, kita nggak tahu apalagi orang sakit mungkin atau ibu hamil, tapi dia malah egois meletakkan tasnya di tempat duduk. Aku sih sangat kurang respect ya kak. Besar dugaan jika tempat duduk yang diberi tas itu untuk sahabat atau kerabatnya yang sudah menanti di stasiun lain. Hal itu tentu saja memantik amarah warganet, lantaran transportasi massal seolah menjadi kendaraan pribadi. Pasti ada interaksi lihat kanan kiri gitu. Jadi kalau saran gue itu, apalagi anak-anak muda ya, lebih peka, lebih bersosialisasi lagi, lebih punya etika lagi akan itu gitu. Karena mau jadi apa bangsa ini kalau kita tidak bisa
mempackaging bangsa kita memiliki etika keramatamahan yang baik dari sekarang gitu. Semoga penumpang transportasi umum bisa lebih aware lagi kepada sesama, lebih mementingkan penumpang, terutama penumpang cewek, penumpang ibu hamil atau orang sakit gitu loh. Aku pribadi sih belum pernah ya. Semoga dihindarin aja dari kejadian seperti itu karena kayak disayangkan aja kursi yang dimana tempatnya orang duduk tapi malah barang yang duduk gitu. Hanif Wicaksono yang berperkara dengan Mardigu Wowik Prasantyo alias Bosman menduga jika dirinya diskriminalisasi. Berawal dari kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Destaza Hidayat dan Mardigu. Perselingkuhan ini menjadi viral lantaran adanya saling lapor antara Mardigu dan suami sah Destaza Hidayat yakni Hanif. Setelah Hanif dilaporkan Mardigu lantaran pelanggaran Undang-Undang ITE, suami sah Destaza itu akhirnya dipenjara. Dan kemarin sidang lanjutan kasus Undang-Undang ITE Hanif digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi saya Hanif Wicaksono, saya berperkara dengan Mardigu Wowi Prasantyo alias Bosman Mardigu Sontoloyo bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap saya terkait dengan penyebaran KTP yang itu latar belakangnya adalah dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Maaf ya, laporan polisi itu kalau nggak salah saya September ya. Tapi begini ya, sebelumnya itu sudah ada dilaporkan dengan alat bukti yang sama ya. Iya. Di unit yang sama juga terkait pencemaran nama baik. Terus tiba-tiba ada laporan tersendiri dan tiba-tiba tanpa adanya klarifikasi dan pemanggilan, tiba-tiba klien kita ditangkap dan ditahan. Gitu loh. Awalnya mau ditangkap, cuma karena kita kooperatif, kita datang, tapi setelah diperiksa, intinya begitu. Sejatinya, dugaan perselingkuhan antara Mardigu dengan istri Hanif itu diketahui telah 2 kali. Yang pertama, Mardigu digerebek oleh istrinya sendiri hingga akhirnya mereka berpisah. Bahkan kabarnya anak Hanif mendapat ancaman hingga membuatnya menitipkan kepada kerabatnya. Wajar jika Hanif merasa dirinya dikriminalisasi lantaran ia harus duduk di kursi pesakitan lantaran laporan Mardigu yang jelas-jelas diduga selingkuh dengan istrinya saat mereka masih menjadi suami istri yang sah. Ada dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang mana mereka itu sebenarnya sudah digerebek 2 kali. Yang pertama, Wowi ini sudah digerebek oleh istrinya sendiri yang itu menyebabkan perceraian dari sisi Wowi dan dari sisi saya. Dari sisi saya sebenarnya masih belum, saya masih belum ingkrah. Sementara saya titipkan kepada saudara saya karena dia sudah mendapatkan ancaman yang berujung terhadap ancaman yang berujung kepada kekerasan. Kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Mohon diklarifikasi kepada Kepala RT, kemudian kepada Kepala Kapospol Bintaro Sektor 2, kemudian ada juga Kepala Kompleks saya. Sayangnya, saat sidang dijadwalkan pembacaan dakwaan, majelis hakim berhalangan hadir hingga sidang pun ditunda hingga 19 Februari mendatang. Pihak Hanif juga bakal membongkar tabir gelap dugaan perselingkuhan Mardigu dengan istri Hanif di persidangan. Lantas benarkah dengan adanya bukti-bukti kuat yang dimiliki, pihak Hanif hakul yakin jika ia bakal bebas dan Mardigu bakal berada pada posisi sepertinya? Kan sudah dengar ya, hakimnya berhalangan, jadi hari ini pembacaan dakwaan ditunda. Yang pasti begini, terkait ini kan laporannya terkait adalah Undang-Undang ITE
terus perlindungan data pribadi. Nah, yang diduga ada kaitannya dengan pinjaman online. Nah, kita sampai sekarang ini belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berkas juga kita belum terima. Dakwaan belum dibacakan. Jadi sementara mungkin statement kami ini. Jadi kalau memang supaya terang benderang nanti setelah tanggal 19 ya. Setelah tanggal 19 kami juga udah dapat berkas, dakwaannya seperti apa. Mungkin nanti kami bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut. Ini kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk membongkar semuanya, untuk menguak semua cerita soal perselingkuhan kah, persoalan pinjol kah, konon katanya dan seterusnya, itu nanti ada di persidangan. Karena pasti akan ada kejutan-kejutan. Betul. Itu yang bisa kita hentikan. Dugaannya perselingkuhan. Makanya nanti harapan kita tentu setelah persidangan lanjutannya akan kita lihat nanti. Kita akan bongkar semua, kita akan buka semua.